ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwa kita wajib mempelajari 4 masalah. Pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam disertai dengan dalil, karena ini agama dalil, ini agama wahyu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini dan selanjutnya insyaallah kita akan membahas satu kutaib atau buku saku yang berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah, atau dengan terjemahan bahasa Indonesia 3 landasan utama, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan ini diantara kitab yang mempelajari tentang pondasi agar kemudian nanti bangunan Islam kita kuat. Tentunya ini hanya matan, karena banyak para ulama selanjutnya menyebutkan syarah atau keterangannya hingga kemudian menjadi kitab yang cukup tebal. Dalam perjalanannya nanti insyaallah ulun akan baca syarah juga tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang tentunya sebenarnya dengan kitab yang sudah disyarah ini pun ulun sudah selesai dan semuanya sudah kita upload di YouTube. Cuman kalau di sini sepertinya adalah ringkasan. Ulun tidak terlalu panjang lebar mungkin, tapi mungkin lebih kepada ringkasan. Dan ini diantara kitab yang kalau bahasa anak sekarang itu seperti kunci jawaban. Karena yang dibahas hanya 3 hal di sini. Agar kita kemudian lebih mengenal Allah, kita lebih mengenal agama Islam,
dan tentunya mengenal Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kita nanti di alam barzakh akan ditanya tentang 3 perkara ini saja. Dan dari sekarang kita sudah tahu jawabannya. Tapi apakah kemudian semua orang bisa menjawab? Tentu tidak. Orang-orang kafir akan mengatakan, la adri, kata Nabi Muhammad. Saya tidak tahu. Orang-orang munafik dan orang-orang yang imannya goyah mengatakan, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh. Saya tidak tahu. Tapi saya pernah mendengar manusia mengatakannya dan saya ikut mengatakannya kala itu. Ikhwati fillah, orang-orang kafirin, dalam bahasa kita mungkin orang-orang non-muslim sekarang, mudah mengatakan Allah, Islam, Muhammad, bahkan zikir dan doa yang ada pada kita mudah mereka sampaikan. Kalau bertemu terkadang mereka yang duluan menyapa Assalamualaikum, mudah mereka mengatakan insyaallah, mudah mereka mengatakan alhamdulillah. Tapi nanti ketika di alam barzakh, iman seseoranglah kemudian yang akan bisa menjawabnya. Sedangkan orang-orang yang beriman tentunya dengan lantang mereka mengatakan Tuhan saya Allah, agama saya Islam, dan Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika jawaban tersebut disampaikan, ada konsekuensi berikutnya. Entah itu nikmat kubur atau na'udzubillah azab kubur. Maka kita berharap selalu kepada Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh kelak kita bisa menjawab ini. Hingga kemudian seorang mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Karena bisa jadi jeda antara kita meninggal dengan ditegakkannya hari kiamat masih lama. Jeda antara kita meninggal dan ditegakkannya hari kiamat mungkin masih lama. Walaupun semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala tidak lama, dekat. Allah berfirman, "Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Sesungguhnya mereka melihat, memandang kiamat itu masih jauh, tapi bagi kami semuanya dekat. Bahkan sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiamat itu sudah dekat. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanda-tanda hari kiamat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu ana was-sa'ah kahatain famaddahuma." Aku diutus, jarak antara aku diutus dan tegaknya hari kiamat seperti ini, dan kemudian beliau renggangkan. Di hadis yang lain, aku diutus, jarak antara aku diutus sama seperti dekatnya jarak antara asar dan maghrib. Artinya kiamat sudah dekat, bahkan di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi, yang sudah berlalu, diutusnya Nabi Muhammad dan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya untuk yang tidak bisa menjawab, na'udzubillah, azab Allah Subhanahu wa taala menanti. Dan bisa jadi sama kasusnya, jeda antara orang itu meninggal dengan ditegakkannya hari kiamat masih jauh. Dan selama itulah kemudian na'udzubillah dia disiksa di alam barzakh, di kubur sana. Maka kitab kecil ini akan memberikan pelajaran kepada kita akan 3 hal pondasi itu. 3 perkara yang harus betul-betul kita fahami. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kitab kecil ini ada matan aslinya dalam bahasa Arab yang bisa buka dari sebelah kanan, dan kemudian terjemahannya di sebelah kiri. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentunya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau hidup di tahun 1200-an Hijriah. Jadi hanya 200 tahun yang lalu. Ikhwati fillah rahimakumullah, perhatikan halaman 63.
Kita dari kanan dulu. Al-usul ats-tsalatsah wa adillatuha. 3 prinsip dasar, 3 landasan utama mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad, dan beserta dalil-dalilnya. Karena kita belajar ini, mengilmui perkara-perkara ini harus dengan dalilnya. Khususnya apalagi para bapak-bapak. Karena kitalah para kepala keluarga, kewajiban untuk mendakwahi anak ada di kita, kewajiban mendakwahi istri ada di pundak kita. Maka kita harus faham 3 hal ini karena ia adalah pondasi. Nanti kalau misalnya bangunannya dibangun, maka pondasinya kuat. Karena dalam perkara pertama saja berkaitan dengan mengenal Allah, Syekh juga punya karangan yang lain, yaitu kitab Tauhid. Itu lebih kepada Tauhid, mengenal Allah lebih dalam. Nanti dalam mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad, beliau punya karangan-karangan terpisah. Ini makanya hanya matan. Dan ini di antara keutamaan para ulama, mereka hanya mengarang ringkas, singkat. Ulama generasi berikutnya lah kemudian yang mendetailnya. Ulun kalau tidak salah yang syarahnya, yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah, tapi yang plus sudah syarah keterangannya, selesai, dan itu kajiannya seminggu sekali. Itu selesai 4 tahun. Kalau kita mungkin kajiannya 1 bulan sekali tapi ringkasan. Mudahan juga bisa selesai 4 tahun. Mudahan masih hidup lah. Mun ada yang meninggal, ayo ha bedahulu ulun kena. Ulun masih hendak ceramah dulu. Pian bedahulu ya silakan. Jamaah, perhatikan halaman 63. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thaniyah al-amalu bihi. Al-thalithah ad-da'watu ilayhi. Al-rabi'ah as-sabru 'ala al-adha fihi. Wa ad-dalilu qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi as-surah lakafathum. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul ilmi qabla al-qawli wal amal wad dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Baru kemudian perhatikan halaman 3. 3 landasan utama dan dalil-dalilnya. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu, bahwa kita wajib mempelajari 4 masalah. Pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam disertai dengan dalil. Karena ini agama dalil, ini agama wahyu. Bukan agama katanya dan katanya, bukan kata nenek moyang. Anda berbicara tentang Islam, Anda berbicara tentang firman dan sabda. Ilmu dalam agama Islam itu firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mengamalkannya. Ketiga, mendakwahkan atau menyerukannya, walaupun tentunya lingkupnya mungkin berbeda. Ada orang yang mungkin lingkupnya luar biasa luas ketika berdakwah, dan yang lain mungkin hanya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, orang tuanya, orang-orang terdekat. Tapi ingat,
Tugas kita semuanya sama, berdakwah setelah kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ilmui. Yang keempat, bersabar menghadapi gangguan di dalamnya. Karena ketika berdakwah kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada anak, tidak sedikit kemudian dakwah kita ditolak. Syukur kalau kemudian cuma ditolak. Terkadang bahkan kita diintimidasi, difitnah dan lain sebagainya. Itulah lika-liku dakwah. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditolak di Mekah, beliau berbaik sangka untuk berdakwah ke Taif. Taif itu di zaman dulu jika ditempuh dengan berjalan kaki itu 2 hari. Dengan tunggangan 1 hari. Zaman sekarang cuma 30 menit. Makanya kalau misalnya suatu saat pian umroh gitu ya, amin. Kalau sudah habis masa pandemik nih, yang jelas jangan lupa gaitnya ya. Jangan lupa gaitnya itu benar ya. Mengatakan mana remun tulak tuna ayo kawa. Kalau bisa umroh tapi kemudian plus Taif. Biar pian tahu perjalanan Nabi Muhammad SAW. Apa bahasa Jawa itu? Napak tilas ya. Artinya pian menelusuri bagaimana Nabi Muhammad SAW dulu berdakwah. Tapi ulun alhamdulillah pernah ke sana. Dari titik misalnya di Mekah ke Taif itu cuma 30 menit. Cuma naik ke atasnya karena dia adalah perbukitan. Sangat tinggi. Dengan kereta gantung itu naiknya lagi 30 menit. Jadi memang sangat jauh. Dan di sana tentunya gunungnya bukan seperti di Indonesia. Di sana betul-betul batu cadas. Nah, berbaik sangka Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif. Mudah-mudahan kemudian di sana dakwahnya diterima, tapi malah sebaliknya. Kejadiannya tepatnya ketika Nabi Muhammad SAW kala itu di Mekah sampai level di mana gangguan itu kepada fisik Nabi Muhammad. Awalnya gangguan itu hanya kepada kaum muslimin. Mereka tidak berani ganggu Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad orang terpandang bahkan sebelum jadi nabi. Orang terpandang, mereka muliakan. Nabi Muhammad pun dari kabilah dan suku yang mulia, Bani Hashim, Quraisy. Tapi karena dakwah terus berkembang, banyak orang kemudian masuk Islam, maka rencana mereka ini yang harus diurus si Muhammadnya ini sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa kemudian cuman pengikutnya, harus Muhammadnya saja. Jadi sampai kemudian mereka istilah bahasa sekarang itu kayak bikin challenge ya, bukan sayembara terlalu luas, challenge. Ayo, siapa yang berani ambil kotoran atau isi atau paparutan bahasa kita dari binatang, entah kambing, entah sapi atau onta, kemudian timpakan, lemparkan ke Muhammad ketika dia salat, ketika dia sujud. Ayo, siapa yang berani? Ada yang berani. Nabi Muhammad ketika sujud, dia bawa kotoran binatang itu dan isi perut binatang tersebut ditimpakan pada Nabi Muhammad SAW. Hingga disebutkan beliau susah untuk berbangun atau susah bangun. Hingga kemudian anaknya yang membantu. Sambil menangis dia kemudian membersihkan tubuh ayahnya sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad. Dengan mengatakan, apakah memang harus seperti ini dakwah itu wahai ayah? Dihinakan. Nabi Muhammad menjawab, tenang. Insyaallah dakwahku akan diterima di Taif. Pergi beliau ke Taif, tak taunya lebih parah lagi. Disebutkan beliau berdakwah di Taif hanya 10 hari, ditolak bahkan kemudian diusir. Jangan plus juga dilempari bebatuan. Disebutkan sampai kepala beliau bocor sallallahu alaihi wasallam. Rintangan demi rintangan dakwah tentunya. Padahal kala itu Nabi kita Muhammad SAW diberikan tawaran oleh malaikat Allah yang Allah utus untuk menawarkan tawaran berikut ini kepada Nabi Muhammad. Aku malaikat penjaga gunung. Aku diperintahkan Allah untuk menawarimu. Jika kamu mau, aku akan lemparkan 2 gunung itu ke Taif. Biar hancur lebur sekalian.
Karena didakwahi, pengen diluruskan, tapi jawabannya malah kemudian dilempari batu. Makanya kalau di zaman sekarang kita berdakwah orang hanya cuek, ringan. Kita berdakwah sekarang ditolak, tapi kemudian yang nolak pun gak jelas karena di media sosial, ringan. Kalau belum sampai level dilempar batu, ringan. Makanya harus bersabar ketika berdakwah. Apalagi yang kita dakwahi anak. Apalagi yang kita dakwahi pasangan. Apalagi yang kita dakwahi adalah orang tua. Walaupun ketika seorang berdakwah dan orang yang kita dakwahi itu sudah faham, tugas kita sudah selesai sebenarnya. Anak kita dakwahi dan dia sudah faham, tugas kita selesai. Pasangan kita dakwahi dan dia faham, selesai. Orang tua kita dakwahi, faham, selesai. Satu kali selesai. Kewajiban dakwah di pundak kita udah turun. Cuman karena mereka orang tua, mereka pasangan, mereka anak, ya mungkin diulang lagi. Mungkin di kali yang kesekian mereka akan kemudian Allah Subhanahu wa taala sadarkan. Tapi ingat, sekali saja Anda udah selesai. Tidak ada itu kemudian dosa dibebankan kepada orang lain. Kan banyak tuh di postingan tuh, anak yang tidak berjilbab maka orang tuanya akan masuk neraka. Loh, kalau orang tuanya sudah ngasih tahu dan dia faham tapi dia tetap memilih untuk tidak berjilbab, bapaknya udah selesai. Tugas dia sudah selesai. Kamu yang sudah faham mau taat atau tidak kepada Allah, urusanmu. Kan banyak gitu ya, nakut-nakuti orang. Ya, tidak semua orang kemudian bisa berdakwah. Tapi tentunya semua kita insya Allah pasti bisa mengajak anak kita, istri kita, yuk belajar. Tidak sedikit orang itu tidak bisa berkata-kata. Tidak bisa dia mendakwai istrinya, tidak bisa dia mendakwai anaknya. Tapi bisa kan bawa mereka ke masjid untuk sama-sama belajar. Mendengarkan sama-sama nasihat dari seorang ustadz. Hingga kemudian kewajiban orang tuanya selesai. Lain ceritanya orang tuanya memang tidak pernah mengajarkan apapun. Tapi ketika orang tua tidak mengajarkan apapun, anak ini kan tumbuh dewasa. Apalagi di zaman sekarang semua bisa dituntut di media sosial. Di antara hikmah pandemik, semua ustadz punya channel masing-masing dengan dakwahnya. Gak bisa kita katakan saya gak punya pulsa, main game aja bisa kok. Gak bisa kita katakan kita gak punya pulsa, medsos kita lancar kok. Kemudian kamu tidak berjilbab dan mengatasnamakan bapak saya tidak mengajarkan, belajar dong dari orang lain. Urusan bapakmu, urusan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW kala itu sambil mengusap darah yang bercucuran di wajahnya, beliau mengatakan jangan. Semoga anak cucu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang paling sabar sedunia itu Nabi kita Muhammad SAW. Berdakwah ditolak, ditawari untuk dilemparkan batu, untuk dilemparkan gunung. Karena gunung sekecil apapun gunung, atau kita katakan bukit deh, itu yang kelihatan mesti cuma 30%. Disebutkan oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Karena 70%-nya dia menghujam ke bumi. Karena ia pasak untuk bumi ini. Berarti kalau dilemparkan ya dicabut. Dilemparin ke satu kota, hancur tuh satu kota. Wallahu a'lam bishawab. Makanya orang sesabar itu, kalau kemudian sampai marah, harusnya kita bahas apa sebab kemarahannya. Karena itu orang paling sabar sedunia. Kalau sampai Nabi Muhammad marah, berarti kesalahannya itu fatal. Contoh misalnya, kayak sahabat Usama bin Zaid. Di salah satu peperangan, Usama bin Zaid kala itu disebutkan umurnya belasan tahun, disebutkan 17 atau enggak 18 tahun. Tapi dia pemimpin perang. Di antara prajuritnya ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi prajuritnya. Perang berkecamuk. Dia telah memojokkan seorang kafir. Dia tinggal ayunkan pedangnya untuk menebas kepala orang tersebut. Karena cara membunuh paling baik, paling cepat itu memenggal leher. Bukan kemudian disayat-sayat, kemudian dilempari banyu uyah. Itu menyiksa namanya. Jadi perang tuh lo, sangu di sini botol halus. Apa tuh ya? Banyu uyah pang nanya.
Nampak jakena, perang ding sayat, lempar, padi. Itu nyiksa, penggal kepalanya. Islam makanya ada hukum pancung kan? Karena itulah yang paling cepat untuk kemudian membunuh. Bukan kursi listrik, bukan suntik mati, apalagi digelitiki sampai mati. Itu nyiksa itu. Nggak ada di Islam. Penggal. Dia tinggal ayunkan pedangnya untuk memenggal kepala orang tersebut, kemudian dia mengatakan, La ilaha illallah. Orang di zaman itu mengatakan La ilaha illallah mengerti maksudnya. Bukan seperti kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syirik tetap gawiannya. Di zaman itu mereka sangat faham ketika mengatakan la ilaha illallah berarti beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap dia tebas. Sampai beritanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau marah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apa kamu tetap bunuh dia padahal dia telah mengatakan la ilaha illallah? Dia faham artinya. Usama bin Zaid, dia membela diri. Usama bin Zaid, namanya juga bin Zaid, anaknya Zaid. Zaid di mana kala itu disebutkan orang yang sangat ganteng. Tapi kala itu Nabi Muhammad menawarkan seorang wanita salehah tapi budak. Silakan bayangkan yang paling buruk yang ada pada wanita. Tidak ada sedikit pun kecantikan pada wanita ini. Tapi Nabi Muhammad menawarkan yang mau menikahi perempuan ini, aku janjikan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mikir pokoknya. Nah ini anaknya nih. Lahir anaknya. Di umur belasan tahun jadi panglima perang. Mun kita kadalapan lah. Nazar lo jar. Pesek kerja jadi aja. Ngumok pesek aja kerja jadi. Pian. Tapi teman saya ini cerita bener ya. Dan dia nonton nih. Teman saya itu ketika nazar itu adalah proses pertama pernikahan. Laki perempuan bertemu bertatap muka. Tentunya perempuannya ditemani mahramnya. Laki-lakinya datang, gentle laki-lakinya datang, perempuannya ditemani mahram. Bukan ketemu di luar berdua, itu pacaran namanya. Laki-lakinya datang ke rumah wanitanya terhormat, dimuliakan, didampingi kedua orang tuanya, datang. Prosesnya namanya nazar, melihat. Karena hukum asal wanita wajahnya tertutup. Kenapa ada perempuan bercadar? Karena ada hukum nazar dalam Islam. Atau terbalik. Kenapa nazar itu ada? Karena hukum asal wanita itu tertutup. Kita boleh melihatnya kalau ingin menikahinya. Karena di antara yang paling menarik perhatian kita dari wanita, kecantikannya. Dan itu ada semuanya di wajah, mewakili semuanya. Oke, kembali pada cerita. Usama kala itu membela diri. Kata Usama, ya Rasulullah innama qalaha ta'awudan. Wahai Rasul, dia itu mengatakan demikian karena ingin berlindung saja supaya enggak saya tebas kepalanya. Dia itu berlindung saja. Kata Nabi Muhammad, asyaqaqta qalbah. Apakah kamu sudah belah dadanya? Maksudnya, kamu apa tahu isi hati orang? Ini hukum asal kita menilai orang zahirnya saja. Kita bisa menilai orang tuh zahirnya saja. Dalamnya kita enggak tahu, hanya Dia dan Allah yang tahu. Selama dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, muslim dia. Haram kehormatannya dijatuhkan, haram darahnya diteteskan, haram hartanya dirampas. Kenapa? Dia muslim. Nabi Muhammad marah sallallahu alaihi wasallam. Orang paling sabar sedunia bisa marah, berarti kesalahan Usama bin Zaid fatal. Dan dia mengatakan, Usama bin Zaid, saya berharap hari itu belum masuk Islam. Apa maksudnya? Karena dimarahi Nabi Muhammad itu sangat menyakitkan. Pian kalau tahu orang tua pian penyabar, suatu saat beliau marah, itu menyakitkan. Karena pian tahu dia sangat penyabar. Tak taunya dia marah kepada Anda, berarti Anda fatal sekali kesalahannya. Jadi ketika berdakwah dan kemudian dakwah kita mungkin tertolak, santai. Karena penolakan yang kita alami tidak seperti Nabi Muhammad. Cuman dikata-katain, cuman dituduh yang bukan-bukan. Nah, yang nuduh juga pakai akun palsu. Yang nuduh pakai akun palsu. Bagaimana kita tahu? Postingan gak ada, followers gak ada, following banyak. Nah itu.
Akun bikinan barusan pengen ngerecokin dakwah aja. Simpel ngetahuin. Dan rata-rata seperti itu orang-orang ngerecokin dakwah. Dia bikin akun khusus untuk ngerecokin dakwah. Santai. Blok, unfollow, selesai. Dakwah lanjut. Nabi Muhammad sampai dilempari kotoran. Nabi Muhammad sampai dilempari batu. Dituduh yang bukan-bukan. Pian dituduh gila itu menyakitkan. Dan memang tuduhan-tuduhan itu mengena di hati Nabi Muhammad. Dituduh tukang sihir, dituduh orang gila, dituduh dukun, dituduh penyair. Karena setiap hari, jadi istilah bully itu sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada. Orang Quraisy yang melakukannya. Untuk menjatuhkan harkat martabat beliau. Kena. Karena tiap hari selalu. Level Nabi loh kena. Apalagi kemudian kita manusia biasa. Dibully sedikit, wah udah hancur kita. Makanya jangan sampai itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya 4 perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya adalah langsung ayatnya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini menjadi dalil 4 masalah yang harus kita fahami, yang wajib kita pelajari di atas. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Camkan itu untuk semua kita. Berlaku untuk semua amal insyaallah. Ilmui dulu. Habis itu amalkan. Jangan Anda mengamalkan dulu baru cari ilmunya, cari dalilnya, salah. Pian sudah mengamalkan dulu baru ketika ditanya dalil, pian ini menggawi apa dalilnya? Apalah, salah. Umput orang aja aku kada kawa kayak itu. Anda sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda harus ilmui dulu. Kayak teman-teman misalnya nih, yang misalnya teman-teman kru deh. Ketika mereka memelihara jenggot, ilmui. Apa landasannya? Apa perintahnya? Apakah ini contoh Nabi Muhammad? Ilmui. Karena nanti orang bertanya tidak bisa, kenapa ya kamu memelihara jenggot? Aduh, buahnya kayak itu bang jangan. Karena awak itu. Anda berarti beramal tidak di atas ilmu. Oh, karena Nabi Muhammad SAW bersabda. Sampaikan. Di saat yang sama Anda mendakwai orang jadinya. Bu, kenapa kepian bercadar? Oh, karena ilmu. Bukan karena bang komunitasku bertahan memakai kadakawa gitu. Harus ada ilmu. Harus ada ilmu. Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, karena ini Islam sudah lengkap bahkan sebelum Nabi meninggal. Islam ini sudah lengkap sebelum Nabi Muhammad meninggal. Enggak perlu ditambah naudzubillah apalagi dikurangi. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Itu turun kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad meninggal. Itu ayat terakhir yang turun. Al-Maidah ayat 3 itu ayat terakhir yang turun berkaitan dengan hukum. Ya, Al-Maidah ayat 3 itu adalah ayat yang terakhir yang turun berkaitan dengan hukum. Kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad meninggal. Islam ini sudah sempurna. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Aku cukupkan untukmu nikmatku. Aku ridho Islam sebagai agamamu. Lengkap Islam ini. Lengkap dan mudah. Yang mengada-ada itu pasti yang susah. Amalan yang mengada-ada itu pasti yang repot.
Karena Nabi Muhammad bersabda, kata beliau, fa inni ursiltu bihanifiyatin samhah. Aku itu diutus dengan agama yang lurus dan mudah. Ciri agama Islam itu mudah. Kalau sudah mulai ribet, ruwet, jelimet, bukan ciri-ciri syariat Islam. Islam itu mudah. Mudah difahami, mudah diamalkan. Amun memahami aja pilan-pilan ngalih. Nah, itu pertanyaan. Ketika usah ditakuni, maksudnya apa itu Ustaz? Kamu masih halus lagi, belum paham. Kadang awak itu. Anda harus bisa terangkan yang Anda sampaikan. Karena kamu enggak paham ya? Enggak bisa. Sekarang, karena Islam itu mudah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ya kalau kita didik anak kecil, ya di saat yang sama bisa jadi firman dan sabda. Untuk kala itu mungkin mereka belum butuhkan. Mereka hanya butuh doktrin saja dulu dari awal. Masih kecil kok. Tapi kalau sudah 6-7 tahun, 7-8 tahun, itu mengerti. Kalau umur yang masih kecil, ya kita bawa ke masjid aja. Di masjid juga dia cuma ngikutin gerakan orang saja. Nggak ngerti dia isinya. Tapi nanti sudah 6-7-8 tahun, mulai faham dia. Kenapa bah? Mulai bertanya dia. Kenapa bah saya harus sholat? Apa bah manfaat sholat? Karena ini perintah Allah. Allah itu siapa bah? Anda harus bisa jawab tuh. Gini lah, nakuni abah dulu. Nah itu kadang awak. Dia pengen jawaban instan. Ulun, anak nomor 3, Kanzu. Itu TK 0 besar. Pertanyaannya sudah kenapa Allah ciptakan iblis? Nanyanya sama emaknya. Dan emaknya kemudian ngelik ke saya. Kamu jawab. Yang kamu yang ditanya kok. Jawab. Dia pengen jawaban sekarang. Ya, anak 2, anak TKB atau TK 0 besar. Dulu namanya TK 0 besar, sekarang TKB. Itu sudah mulai pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa? Kita memang basicnya yang mendidik. Tapi sekarang mereka bertanya. Kenapa awalnya itu, kenapa Allah ciptakan keburukan? TK 0 besar pertanyaannya kayak gitu. Harus kita terangkan. Akhirnya harus menerangkan masalah takdir. Takdir kauniyah. Takdir berkaitan tentang alam semesta. Allah menciptakan bukan berarti Allah suka bla bla bla. Paham nak? Belum tentu paham juga dia. Tapi nanti dia akan nanya lagi. Harus siap kita sebagai orang tua. Makanya untuk anak itu jangan sampai waktu sisa. Betul-betul ada waktu untuk mereka. Yani kita tidak cuma bersendau gurau. Tapi kemudian mengajarkan agama. Karena yang akan mendoakan kita ketika kita meninggal mereka. Hanya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang enggak soleh enggak akan mendoakan orang tuanya. Dan kita ketika meninggal sangat butuh akan itu. Anak yang mendoakan ampunan pada Allah untuk kita. Ampuni ya Allah abahku, mamaku. Rahmati mereka. Ampuni dosa-dosanya. Anak. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat. Seorang bertanya kepada Allah. Karena level surganya kok tiap hari naik terus. Nah surga itu bertingkat-tingkat. Ada 8 tingkat. Per tingkatnya ada 100 anak tangga. Kata Nabi Muhammad, per anak tangganya jaraknya antara langit dan bumi. Luar biasa. Makanya orang yang masuk surga Firdaus itu mulianya luar biasa. Tinggi. Naik terus orang ini. Dia bertanya kepada Allah, Anna li hadha. Ya Allah kenapa? Kok saya bisa mendapatkan nikmat sebesar ini? Tiap hari level saya naik terus. Kenapa? Nabi Muhammad di surga Firdaus. Makanya beliau bersabda, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdausal a'la minal jannah." Jika kalian memohon surga, mohon masuk surga Firdaus. Nabi Muhammad yang suruh kita meminta itu yang paling tinggi. Sisanya kita sesuaikan dengan amal. Bukan cuma minta doang, ada usaha, ada sebab. Kalau tidak ada, itu namanya ngejek. Kata Syekhul Utsaimin, ketika orang berdoa, tapi kemudian dia tidak barengi dengan amal, dia tidak berusaha melakukannya agar doa itu terkabul, itu ngejek namanya kata beliau. Ya Allah berikan saya anak yang saleh. Orangnya kada kawin-kawin, nah itu ngejek namanya. Nikah dulu, baru nanti punya anak. Kalau belum, berikan kepada saya ya Allah pasangan yang saleh atau salehah. Boleh berdoa itu, tapi lakukan sebabnya. Anda akan dapat istri salihah, andanya harus soleh.
Anda akan mendapatkan suami soleh, Andanya harus salehah. Anda ingin dapat pangeran, Anda harus level tuan putri dan juga sebaliknya. Tapi ada tetai aja pangeran dapat, yakni orang rak jelata, itu Cinderella dongeng. Anda harus sekufu. Tahu kufu? Wah, kufu master ya. Kufu selevel, setara, sederajat. Dan memang al-kafaah dalam Islam itu identik dengan agama. Anda ingin istri Anda penghafal Al-Quran, Anda minimal hafal juz 30. Ingin istri penghafal Al-Quran, Iqra masih Iqra 2. Jauh. Istri penghafal Al-Quran, kita masih baca terbata-bata. Batanya pun dikumpulkan, nggak bisa bikin rumah. Ya, seperti itu ya. Nah, lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa dan hak Allah untuk bersumpah dengan apapun di antara makhluknya. Terserah Allah. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, dengan bintang, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan najmi idza hawa, dan sumpah-sumpah. Terserah Allah mau bersumpah dengan makhluknya. Tapi kita sebagai makhluk kalau ingin bersumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah adabnya. Demi Allah. Demi Rasulullah aja salah kok. Harus demi Allah. Apalagi demi cinta kita. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Tidaklah Allah bersumpah kecuali ingin menyampaikan satu perkara yang sangat penting. Dan yang Allah ingin sampaikan, semua kita ini dalam keadaan merugi. Semua manusia. Dari mana kita tahu? Alif lam dalam kata al-insan itu dalam bahasa Arab yufidul istighraq. Al dalam al-insan, al dalam bahasa Arab itu yufidul istighraq, faedahnya berarti mencakup semua manusia. Enggak ada yang terlewat, semua dalam kerugian. Tapi Allah berikan pengecualian. Nah ini, kalau Anda ingin menjadi orang yang terkecualikan, bukan manusia yang merugi, maka masuklah di golongan orang-orang berikut ini yang Allah kecualikan. 1. Kecuali orang-orang yang beriman. Anda tidak akan beriman kecuali Anda berilmu. Bagaimana Anda akan mengimani sesuatu, meyakini sesuatu, menjadi akidah keyakinan kalau kemudian ilmunya nggak ada? Anda akan yakin bahwasanya di luar ada kebakaran ketika Anda mengilmuinya. Entah ada orang yang menghabarkan, jamaah sekalian ada kebakaran di luar. Atau Anda keluar menyaksikan langsung. Ada ilmu, informasi masuk, yakin. Nggak bisa tanpa ilmu. Dan ilmu itu masuk ke diri kita ini, ya kalau nggak mendengar ya melihat. Dan levelnya bisa berbeda-beda. Makanya orang yang melihat lebih mantap dibandingkan yang mendengar. Pian, siapa di antara pian pernah lihat langsung binatang namanya kiwi? Laki-laki pasti tahu, di antara merek semir sepatu itu kan kiwi. Gambarnya tuh kan tuh binatangnya itu. Dia mirip apa tuh Pan? Burung apa Pan? Bukan. Ya, seperti burung puyuh dia. Cuman paruhnya rada panjang, tapi dia nggak terbang. Kiwi itu hanya jalan tapi cepat. Nggak pernah kita lihat langsung kan? Paling kita lihat di TV, di Net Geo, atau ada yang mengabarkan. Sekarang ulun kabarkan ke pian. Kiwi itu kayak gini loh sifatnya. Hingga pian percaya. Atau mendengar. Kalau misalnya di kantong ulun ini ada beberapa uang receh. Katakanlah pian belum tahu. Ada uang receh, kemudian ada kunci. Ketika ulun goyangkan gemerciknya itu, pian pernah dengar, ini kalau nggak uang ya ini kalau nggak uang receh ya kunci. Itulah ilmu hingga kemudian jadi keyakinan. Pian pernah dengar, pian pernah lihat. Dan levelnya berbeda. Contoh kayak kasus kebakaran tadi. Yang menghabarkan satu orang beda dengan kalau yang menghabarkan 2 orang. Yang menghabarkan 2 orang beda dengan yang menghabarkan berlima masuk bujuran di luarnya. Tambah yakin kita. Apalagi 5 orang tadi semuanya kita kenal. Gak kita kenal aja mungkin kita percaya kok. Begitu pian keluar rapi berkobar, oh iya ya, makin yakin lagi padahal dengan satu berita yang sama. Jadi beriman itu harus di atas ilmu.
Dan kalau sudah berbicara akidah, berarti berbicara rukun iman. Yang 6 itu. Kapan-kapan kita bahas ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Bukan cuma beriman, tapi diamalkan. Bukan cuma beriman, tapi diamalkan. Kayak mengimani Allah dalam asma dan sifatnya. Dan di antara asma dan sifat Allah itu Allah maha menutupi aib. Maka prakteknya Anda jangan bongkar-bongkar aib. Entah itu aib sendiri atau aib teman. Allah memiliki nama As-Sittir. Allah maha menutupi aib. Pian sekarang semuanya mau mendengar kalau ceramah karena Allah tutupi aib saya. Mungkin teman-teman kru aja yang tahu. Pian nggak tahu. Dan syukurnya dosa kita itu tidak kemudian meninggalkan bekas. Misalnya kunatkah di wajah, bintilkah di wajah? Enggak. Dan dia tidak berbau. Coba saja kemudian dosa-dosa itu ketika dilakukan meninggalkan bau di tubuh, bau khas tertentu, mungkin satu sama lain tidak mau berteman. Kenapa? Dosanya banyak. Jadi amalkan, mengimani Allah dengan asma dan sifatnya, yang ada 99 itu, salah satunya Allah maha menutupi aib, kita malah bongkar-bongkar. Atau Allah As-Sami', Allah maha mendengar, amalkan. Ketika berdoa hanya kepada Allah, kan yang maha mendengar Allah. Jangan berdoa kepada yang lain, apalagi kepada ini orang yang sudah mati. Setinggi apapun levelnya. Allah katakan Nabi Muhammad sekalipun Anda minta kepadanya, sekarang beliau nggak jawab. Apalagi orang yang levelnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Beda kasusnya Anda menyampaikan salawat dan salam, disampaikan kepada beliau, beliau jawab. Tapi bukan untuk diminta-mintai. Jadi ketika Anda mengimani Allah maha mendengar, praktekkan itu. Ketika berdoa, hanya kepada Allah. Karena kalau menyandarkan pada manusia, kita pasti kecewa. Dan Anda tidak akan kecewa kalau Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum pernah merasakan ini, mengharap pada manusia, kecewa. Mengharap fulan bisa bantu, nggak bisa bantu dia. Tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada aja bantuan datang. Terkadang orang itu terlewatkan itu. Merasa, wah saya lulusan Azhar, saya lulusan Lipia, saya lulusan Madinah, wah saya mampulah dengan dakwah ini untuk kemudian bisa meluruskan anak, istri, banyak orang. No. Kepedean jadi orang. Allah kemudian yang membolak-balikan hati orang-orang itu hingga mendengarkan Anda. Kadang-kadang kita lupa meminta kepada Allah agar dimudahkan ceramah, dimudahkan memahami ceramah. Amalkan. Dan menjadi saleh itu di antara amal yang bisa kita tinggalkan sebelum kita meninggal. Kita ini hanya punya sisa waktu. Lun rasa di sini pasti sudah di atas 20-an minimal. Ada yang di atas 20, di atas 30, di atas 40. Ulun katakan semuanya sisa. Kita hanya memiliki waktu sisa. Dan yang bisa kita tinggalkan sebelum kita meninggal, amal. Jadilah orang yang saleh dan juga perempuan yang salihah. Kemudian, dua hal tadi berkaitan dengan individu ya. Beriman dan beramal. Dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Dan nasihat menasihati supaya mentaati kesabaran. 2 poin sisanya. Lebih kepada manfaat ke orang lain. Kita sudah mengimani, kita sudah mengamalkan, dakwahkan. Jangan sampai kemudian Anda senang teman Anda bodoh tentang agama. Kayak misalnya kasus orang hajian gitu ya. Tidak sedikit orang itu salah dalam praktek hajinya karena dia tidak berilmu. Jangan dibiarkan, kasih dia ilmu. Contoh misalnya kayak kalau sudah ihram, laki-laki dilarang menutupkan kain ke atas kepalanya. Terlepas dari payung, itu beda. Kain ihram, misalnya panas gitu ya, langsung itu nggak boleh. Kita yang tahu ilmunya karena kita ikut manasik, kasih tahu. Mungkin dia tahu tapi lupa, atau bahkan mungkin dia nggak tahu. Karena bisa jadi dia mungkin ikut hajinya nggak sempat ikut manasik. Pak, nggak boleh Pak, turunkan Pak. Oh nggak boleh ya?
Jangan sampai kemudian kita senang dia, yakni dengan ketidaktahuannya. Biar dia aja, kayaknya kena dam aja. Enggak boleh kayak gitu. Biar dia salah aja, kayaknya bayar dam juga aja. Enggak bisa. Kasih tahu. Dia mungkin tahu tapi lupa, atau bahkan tidak tahu, kasih tahu. Jangan sampai Anda senang atau kita senang orang lain dalam penyimpangan. Kasih tahu. Dan tugas kita hanya menyampaikan ya. Kayak ulun sekarang, tugas ulun hanya menyampaikan. Pengen terima syukur, enggak terima, ulun paksa. Pengen terima syukur, enggak ada masalah. Karena tugas saya selesai. Kalau kemudian kita mikirin orang ketika tidak menerima dakwah kita kemudian bawaannya baper gitu ya. Banjar Indah Permai, baper gitu ya. Itu banper ya. Itu enggak dakwah nanti. Sampaikan, orang terima syukur, enggak, yang lain masih banyak. Yang juga menolak ya. Yang lain masih banyak yang nerima insya Allah. Ngapain mikirin orang ini? Sudah disampaikan, paham dia nolak, udah urusan. Udah selesai. Yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian nasihat menasihati dalam kesabaran. Kita tutup. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah pada makhluknya kecuali surah ini saja, jika Quran itu cuma satu surah ini saja, lakafathum, cukup. Quran itu kalau isinya surah Al-Asr doang cukup, kata Imam Syafi'i. Karena itu sudah mencakup semuanya. Iman, amal, dakwah, dan sabar dalam berdakwah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Kita tahu para imam itu kalau bikin judul di kitabnya itu berarti prinsipnya. Ulang-ulang. Mau imam ahli hadis ke, mau imam ahli fikih ke, itu ketika mereka bikin judul dalam kitabnya itu mesti prinsip dia. Dan ini diantara yang disebutkan oleh Bukhari dalam kitabnya, prinsip dia, prinsip ahlus sunnah. Berilmu, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Berilmu dulu sebelum ngomong. Jangan main komen terus. Tentang politik komen juga, padahal kan tapi ngerti. Tentang kesehatan komen juga. Hijau, corona ini konspirasi aja. Hijau, corona ini kayak flu biasa aja. Flu biasa dari Hong Kong. Ini yang ngomong pasti belum pernah kena virus. Begitu susahnya nafas. Kayak sekarang saya susah nafas. Gue pandir tapi pakai masker. Iya. Semuanya di komen. Ilmui dulu Anda membidangi atau enggak. Kalau Anda orang kecil ngomong yang kecil-kecil aja. Orang kecil ngomong yang besar. Kayak ada gitu ya, seorang mahasiswa gitu ya. Ngomongnya besar sekali tentang negara Islam. Afan akhi, antum 5 waktu di masjid enggak? Hehe. Kok hehehe? Anda nanya nih. Antum 5 waktu sholat di masjid enggak? Kadang Ustadz masjid, kadang di rumah. Antum perkara sholat aja belum selesai. Saya bilang, sok-sokan ngomongin negara. Benerin dulu sholatmu. Iya Ustadz, waktu itu zaman BBM. BBM doang, tapi dia jawabnya hehehe. Antum kok ketawa? Anda tanya. Antum 5 waktu di masjid enggak? Cowok nih. Karena laki-laki yang tangguh. Ini buat perempuan nih yang belum nikah siapa nih? Angkat tangan. Siap. Laki-laki tangguh itu, pejantan tangguh itu 5 waktunya di masjid. Camkan itu. Kata Nabi Muhammad, "Idza ra'aitar rajula yata'ahadul masjid fashhadu bi annahu min ahlil iman." Jika kamu melihat seorang laki-laki, bapak-bapak ini yang punya anak gadis nih misalnya, sudah di umurnya untuk menikah. Jika kamu melihat seorang laki-laki mondar-mandir bolak-balik masjid, maksudnya 5 waktunya di masjid. Bukan berarti dia marbot, bukan. Marbot pasti di masjid. Dia memang 5 waktu di masjid. Kata Nabi Muhammad, persaksikanlah dia ahli iman. Karena hanya yang beriman yang bisa melakukan itu. Ciri laki-laki tangguh. Karena kalau misalnya pintar ngerayu, tinggal buka Google banyak. Pian anaknya tukang bakso kah? Kenapa pian tahu ya? Gerobaknya tuh nama halangin aja. Kalau di ngerayu banyak, gampang. Tapi kalau 5 waktu di masjid, laki-laki yang tangguh yang bisa melakukan. Khususnya subuh sama asar. Berat. 2 salat yang diawali dengan istirahat. Amun pian begawi ya kada berarti lah. Subuh berat. Anda dapati seorang, ini bapak-bapak nih,
Anda dapati seorang laki-laki subuhnya di masjid terus, sholat yang lain pasti lebih mudah. Nikahkan anak bapak dengan laki-laki itu. Ya, tentunya itu ciri agamanya sudah baik. Tinggal pian menilai akhlaknya. Mungkin pian bertransaksi, mungkin pian bergaul. Karena itulah patokan laki-laki perempuan sama patokannya. Bagus agama dan akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tentunya ketika Nabi Muhammad bersabda perempuan itu dinikahi karena 4 perkara, memang kecantikan beliau letakkan nomor 1. Makanya ada syariat nazar, lihat dulu. Dan perempuan juga bisa menolak, bukan cuma laki-laki. Oh, kada bungas ya. Perempuan juga bisa, kurus karing ya. Bisa. Misal, kalau kita ngelihat fisik ya. Kita lanjutkan ya, kita tutup. Dari tadi tutup terus ya kada tuntung-tuntung. Ini terakhir nah wajurannya. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Artinya sebelum berkata-kata, sebelum berbuat, ilmui dulu. Ilmui dulu. Bahkan bisa jadi sekarang nih, setiap gerakan sholat nih, mungkin kita nggak tahu dalilnya kan. Ilmui. Setiap gerakannya itu ada dalilnya masing-masing. Ya firman, ya sabda. Lebih debatnya sabda sih, karena di Quran hanya sholat. Lebih tepatnya sabda. Detailnya itu dari Nabi Muhammad. Kenapa kita baca ini? Kenapa kita baca itu? Nabi Muhammad terangkan semuanya detail. Kata beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Dalam surah Muhammad ayat 19 artinya adalah, maka ketahuilah, berilmulah, fa'lam. Sesungguhnya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Berilmu dulu kita, hanya kemudian menyembah. Dan mohonlah ampun atas dosa. Beliau rahimahullah taala memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. 4 hal ini yang insya Allah kita akan detail di bab-bab berikutnya berkaitan dengan 3 landasan utama. Yaitu poin pertama itu mengilmui tentang Allah, Islam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutnya harus dengan amal, lanjutnya nanti kita dakwahkan, selanjutnya mungkin dakwah kita tertolak maka harus bersabar. Tapi poin inti dari kitab ini adalah poin nomor 1. Mengenal 3 landasan utama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sesi tanya jawab kah? Silakan. Oh, sampai jam 6 nih. Sembayangan di sini pulang kita, hujan juga di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ini ada satu pertanyaan yang belum tertarik dari materi tadi, Pak, tentang tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Ya. Nah, apabila orang tua itu sudah mendakwahi anaknya dan ternyata anaknya sudah tahu dan mengetahui tapi dia tidak mengamalkannya, bahwa itu sudah selesai dari tugas orang tua. Ya. Kemudian yang tadi imajinasi itu tadi menyebelah juga. Ya. Bagaimana kalau misalnya yang mendakwahi ini sebagai orang tua ini tidak menjalankan, Ustaz? Siap. Menjalankan, tapi dia ingin anaknya baik dan sesuai dan beramal dan istiqomah lah. Tapi si orang tua sendiri tidak menjalankan. Nah, yang menjadi pertanyaan pun, apakah si orang tua ini kelak akan mendapatkan manfaat dari anak itu? Siap. Oke. Berkaitan dengan apakah kita beramar ma'ruf nahi munkar sekalipun kita masih bermaksiat, entah perintah masih kita tinggalkan, larangan masih kita terobos, tetap amar ma'ruf nahi munkar. Tapi akan berbeda efeknya, itu saja. Kalau Anda tidak mengamalkan yang Anda sampaikan, Anda tidak mengamalkan yang Anda perintahkan dari perintah Allah, Anda tidak meninggalkan dari larangan Allah Subhanahu wa taala, enggak ngefek. Tidak akan mengefek. Minimal imbasnya enggak besar. Beda dengan orang yang ketika dia memerintahkan sesuatu atau melarang dari sesuatu, dia hanya melakukan perintah itu, dia meninggalkan larangan itu. Mesti efeknya lebih kuat. Dan ini memang penekanan untuk para ayah.
Untuk para ayah. Karena anak itu akan mencontoh ayahnya lebih dulu. Kalau kita sebagai orang tua, khususnya ayah, kemudian mengatakan padahal kita tidak mengamalkan, satu, secara individu Allah murka ya. Ada di awal-awal surah Saf itu kan ya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'malu. Allah begitu murka ketika kalian mengatakan sesuatu, kalian enggak mengamalkan. Untuk diri pribadi saja kita dimurkai, tapi kalau kita nyuruh orang, betul kita enggak berhenti, tapi kita mengharapkan ketika kita memerintahkan orang lain itu berimbas ke kita. Itulah kenapa kita tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Pengennya itu ada imbas ke kita. Saya perintahkan kok saya masih ngelanggar ya. Saya larang tapi saya masih terobos ya. Pengennya tuh imbasnya ke kita lebih dulu. Hingga kemudian kita tidak berhenti berdakwah. Tapi efeknya akan kurang ketika kita masih melanggar. Itu saja di antara keterangan Imam Ibnul Jauzi. Tadi malam kita bahas ya. Talbis iblis. Ulun di Masjid Imam Syafi'i. Itu sudah sampai bab itu. Bahwasanya di antara talbis iblis, tipu daya iblis kepada para ahli ibadah itu adalah saya tidak beramar ma'ruf nahi munkar lah. Yang melakukan itu hanya orang soleh. Saya kan masih pendosa. Itu talbis. Hingga Anda meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tetap lakukan walaupun Anda masih kurang. Karena kalau nunggu sempurna, nggak bisa. Kapan kita sempurna? Nggak bisa. Tetap lakukan. Untuk bab orang tua, maka ini kewajiban kita ya. Jangan sampai kita memerintah atau melarang, kitanya masih melanggar atau melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi efeknya akan kurang, tapi tetap harus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Dan bersyukur ya, misalnya sebagian kita punya orang tua mendidik kita agama dari kecil itu luar biasa. Ada banyak orang bahkan ulun mendapati dari banyak pertanyaan jamaah itu nggak tahu Islam sama sekali memang. Padahal Muslim dari lahir, tidak dapat pendidikan dari orang tuanya. Karena yang di sekolah lewat gitu-gitu aja. Oh misal, ini khususnya para bapak ya. Silakan yang lain. Ya, siap. Oke. Ini terjadi ke banyak ikhwah kita ya. Enggak mesti yang dari luar Banjarmasin ya. Yang di Banjarmasin pun sama ya. Ketika dia sudah mulai peduli dengan agamanya, dia kemudian belajar. Dia akhirnya mengilmui semua yang dia amalkan. Terkadang bunturan pertama itu di keluarga. Makanya dakwah di keluarga itu paling berat. Ulun sama pian ini paling mudah. Kalau ketemu aja sebulan sekali insya Allah. Sama keluarga bisa tiap hari. Atau mungkin ya sering lah. Sama abah, sama mama, sama om, tante, paman, bibi, kakak, adik, pasangan, anak. Pertemuannya sangat sering. Kalau dakwah kita kemudian ditolak oleh orang sekitar, itu jauh lebih menyakitkan. Tapi itulah dakwah kepada orang terdekat itu paling sulit. Makanya kita tahu orang-orang ring satu Nabi dan Rasul pun ada yang tidak beriman kan. Nabi Ibrahim, bapaknya tidak beriman. Nabi Nuh, istrinya, anaknya tidak beriman. Nabi Muhammad, pamannya tidak beriman. Makanya kembali lagi bahwasanya wama alaika illal balagh. Camkan ini baik-baik di benak kita semuanya. Tugas kita semuanya hanya menyampaikan, bukan merubah. Tugas kita hanya menyampaikan, ulun ke pian-pian ke yang lain. Tapi ingat, menyampaikannya harus orang itu sampai faham. Baru kewajiban kita mendakwahi sudah turun dari pundak ini. Sampaikan beserta dalilnya dengan pemahaman yang benarnya, maka tugas kita selesai. Sisanya doa, Mbak. Ya, memang di antara teman-teman yang paling banyak berselisih dengan keluarganya itu adalah ketika mereka mungkin kayak Mbak ini yang kemudian hijrah atau kerja gitu di kota yang lain, mengilmui sesuatu tapi di kampung enggak. Ada pemain bola nasional, siapa namanya? Di antara yang bantuin kita juga. Aduh, timnas Wibowo. Yongki. Mas Yongki. Mungkin nge-like nih. Mas Yongki itu di antaranya. Dia di sini, dia menjadi pesepak bola, masuk ke klubnya Barito Putra, ngaji di Masjid Imam Syafi'i, bahkan subuh Masya Allah hadir terus. Itu ketika dia belajar, mulai kemudian menata agamanya. Begitu pulang ke rumah, ya seperti Mbak ini.
Dianggap seperti anak kecil, nggak tahu apa-apa karena begitu banyak yang salah sebenarnya. Orang kalau sudah terbiasa dengan kesalahan, yang benar yang akan dianggap salah. Ulun sering contohkan dengan satu kasus yang ada di masyarakat kita ya. Puasa nisfu Sya'ban. Puasanya cuman di pertengahan. Antum kalau di hari itu nggak puasa, seperti antum yang berdosa. Kenapa? Karena orang sudah terbiasa salah. Sya'ban kalau mau puasa 1 bulan full. Kecuali mungkin 2 hari terakhir. Kita hati-hati. Karena akan masuk Ramadan. Nabi Muhammad paling banyak puasa itu selain Ramadan bulan Sya'ban. Bukan di pertengahannya doang. Sebulan. Tapi karena di masyarakat luar biasa itu saja. Dan malamnya biasanya semua masjid penuh. Di hari-hari biasa kemana orang-orang itu? Atau di 5 waktu, kemana orang-orang itu? Subhanallah, padahal semua periwayatan tentang keutamaannya lemah hadisnya. Tapi orang terbiasa salah. Pian kalau di hari nisfu Sya'ban itu, cari warung pagi-pagi buka, susahnya minta ampun. Makanya malamnya harus spare makanan lebih dulu. Begitu ada yang buka, pian beli, teman pian lewat dan dia puasa, nyawa kan puasa aja. Seperti kita yang berdosa, subhanallah. Karena orang terbiasa salah. Akhirnya ketika Anda benar, Anda yang salah. Maka untuk Mbak dan semuanya juga, tugas kita hanya menyampaikan. Tapi sampaikan sampai orang itu faham. Maka ketika sudah sampai level itu, tugas kita selesai. Sisanya banyak doa. Mudah bagi Allah merubah hati siapapun, gampang. Makanya kan Nabi Muhammad sering berdoa dengan doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan, kokohkan, mantapku aku di atas agamamu. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kamu ragu dengan keimanan kami? Kami mendengar engkau selalu berdoa seperti itu. Kamu ragu dengan keimanan kami? Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepadamu. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya hati-hati manusia ada di antara 2 jari dari jari jemari Allah. Allah membolak-balikkannya sesuai kehendaknya. Jika Allah kehendaki, Allah akan luruskan. Jika Allah kehendaki, Allah akan simpangkan. Jadi jangan pernah lupa untuk berdoa. Ulun mendakwai orang tua agar tidak memajang gambar makhluk bernyawa di rumah 10 tahun baru diterima. Kalau pian berdakwah ke orang tua baru sebulan, 2 bulan atau 1 tahun, masih lama. Sabar aja. Nanti pulang dakwah lagi, pulang dakwah lagi. 10 tahun saya baru diterima. Sejak saya tahu hukum itu, kelas 3 sanawiyah, saya sudah sampaikan lewat mama. Liburan kemudian ke Abah, lewat mama pakai surat. Surat-surat zaman dulu, surat-suratan. Ada dalilnya. Subhanallah. Sampai lulus kuliah baru kemudian saya diterima. Itu pun Abah, Haji Anwar sih, Bah. Abah masih nawar. Nang di kamar barang rolah aja, sisa aja. Sama aja Bah, turunakan bertahan. Karena di kamar beliau foto keluarga, beliau dan kami berdelapan. Turunakan Bang, karena malaikat Allah tidak akan masuk rumah di dalamnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa yang dipajang, yang ditempel, yang dicantelkan. Beda kasus kalau dia flat ya, di karpet, di bantal, tapi dia tidak dipajang. Maka kata para ulama itu ada perdebatan, ada perselisihan pendapat. Tapi lebih baik enggak juga, enggak usah. Ya, 10 tahun saya baru diterima. Jadi kalau kita berdakwah hanya baru 1-2 bulan, 3-4 bulan, baru 1-2 tahun, sabar aja dulu. Doa terus. Kenapa? Mudah bagi Allah untuk merubah hati seorang. Gampang sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya. Jadi sabar aja. Karena memang kalau mitos, soal mitos bukan cuma di Jawa, di Banjarmasin pun banyak ya. Tapi ya seperti itulah. Orang kalau sudah terbiasa salah, maka yang benar pun yang akan dianggap salah. Jadi sabar aja. Pengkabulan doa itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa buruk orang tua dikabulkan. Doa buruk orang tua dikabulkan. Tapi Allah Maha tahu siapa yang layak Allah kabulkan. Yang di atas kebenaran siapa sekarang Anda? Mau orang tua Anda sumpah serapah kayak Allah mengabulkan atau tidak, hak Allah. Tapi ingat, doa orang tua itu makbul. Bahkan yang buruknya.
Bahasanya adalah hati-hati dengan doa orang tua. Kalau kita posisikan sebagai orang tua, hati-hati mendoakan anak. Karena yang buruk pun makbul, diterima. Kata Nabi Muhammad, dan kita tutup dengan ini, jangan ada sambungan lagi, Mbak. Salasu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa mustajab, tidak ada keraguan dalamnya. Mesti mustajab. Doa orang yang sedang bepergian, doa orang yang terzalimi, dan doa buruk orang tua untuk anaknya. Apalagi yang baik, yang buruk aja Allah kabulkan. Jadi hati-hati mendoakan anak, hati-hati dengan doa buruk dari orang tua. Jangan sakiti mereka. Tapi ingat, pengkabulan doa hak Allah. Allah lebih tahu siapa yang layak untuk dikabulkan, siapa yang tidak. Jadi jangan takut. Karena Anda di atas kebenaran, Anda menyampaikan dengan ilmu dan dalil, maka gak usah ngotot ya, gak usah dilawan, apalagi kemudian sampai juga keluar dari kita kata-kata yang kasar. Sabar aja, santai, di balik itu doakan selalu. Mereka orang tua kita kok. Jasanya luar biasa untuk kita. Mungkin sekarang hanya kita lebih tahu sedikit dibandingkan mereka, maka kita yang harus banyak bersabar ya. Wallahualam. Sampai sekarang pun gitu ya. Kadang-kadang abah itu nelpon, Rul, tempulu ingat nah betakun, takut soal agama. Atau kadang-kadang takunan saudara beliau atau takunan orang lain karena beliau imam musalla. Rul, tempulu ingat nah, haurkah? Kada apa? Ada apa? Anu tak langsung. Beliau kalau ada pertanyaan langsung nelpon aja. Iya, karena kalau SMS tulisannya nggak bagus katanya. Jadi nelpon, tulisannya jelek katanya. Jadi nelpon. Wallahualam bisa. Dan saya bahagia sekali orang tua sampai bertanya, itu luar biasa. Itu kebahagiaan tersendiri untuk saya. Dia mau bertanya. Yang dulunya no. Wallahualam bisa. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.